wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang proyek IPAS. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya, tentang apa itu? Masih ada yang ingat? Kita akan memasuki materi yang kemarin. Kita masih akan lanjutkan tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu simbiosis. Ada mungkin yang tahu apa itu simbiosis? Ayo coba diingat kembali, apa ya hubungannya simbiosis dengan makhluk hidup dengan lingkungan ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan simbiosis ini. Nah, jadi makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri ya. Dia itu selalu membutuhkan makhluk hidup lainnya ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini, siswa mampu mengetahui tentang pengertian simbiosis. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam sebuah ekosistem. Nah, kalau ekosistem semuanya sudah pernah mendengar sebelumnya ya, karena kalian pasti sudah belajar tentang IPA ketika kalian SMP. Oke, kita lanjut saja. Kita akan memahami tentang simbiosis itu merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme, yaitu makhluk hidup ya. Nah, ingat ya, simbiosis itu hubungan timbal balik yang terjadi antara dua makhluk hidup ya. Nah, sekarang jenis-jenis simbiosis itu sendiri akan kita paparkan lebih jauh ya. Simbiosis itu terbagi atas beberapa, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, dan netralisme. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas satu persatu dan juga kita akan mencoba untuk mencari contoh-contohnya dari simbiosis-simbiosis ini. Oke? Nah, jadi ada 5 simbiosis ya, jadi harus diingat. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, dan netralisme. Oke. Kita masuk dulu ya, yang contoh dari apa tadi? Simbiosis mutualisme dulu ya. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi mutualisme yang saling menguntungkan ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, di sini contohnya yaitu kerbau dan juga burung jalak. Nah, tubuh kerbau itu selalu dihinggapi oleh kutu-kutu ya, hewan-hewan yang bisa membuat kerbau itu tidak nyaman. Nah, sedangkan burung jalak di sini memakan kutu-kutu tersebut di tubuh dari kerbau, sehingga kerbau merasa tidak lagi gatal seperti itu ya. Jadi saling menguntungkan begitu. Ini banyak lagi contoh-contohnya ya. Nah, seperti kupu-kupu dan lebah serta bunga. Nah, ini saling menguntungkan ya. Lebah di sini menyimpan madu ya di dalam bunga, serbuk gitu. Kemudian kupu-kupu juga di sini memiliki keuntungan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat keuntungan berupa serbuk simbiosis itu tadi dari kupu-kupu dan juga lebah yang membantu proses bunga itu tumbuh gitu ya. Ada lagi bakteri dengan manusia ya. Di dalam hal ini bakteri yang dimaksud adalah bakteri baik ya, yaitu bakteri E. coli yang ada di usus besar. Dengan adanya bakteri yang ada dalam tubuh kita yang mengurangi pertumbuhan bakteri jahat, mempercepat proses pembusukan dalam usus besar. Nah, sedangkan bakteri E. coli sendiri mendapat keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar kita gitu. Nah, jadi kita dengan bakteri E. coli itu harus bekerja sama ya, harus menjalin kerjasama dengan baik begitu. Oke, itu beberapa contoh. Mungkin kalian punya contoh lainnya dari simbiosis mutualisme ya. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Apa tadi? Simbiosis apa? Ya, simbiosis komensalisme, yaitu
hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan, malah dirugikan gitu ya. Jadi yang diuntungkan hanya satu pihak, pihak lainnya dirugikan. Itu disebut komensalisme. Nah, contohnya apa ya? Nah, ini dia. Anggrek dengan pohon inangnya. Anggrek mendapatkan tumpangan untuk hidup dari pohon inangnya. Nah, tapi pohon inangnya tetap hidup seperti biasa, ya. Oke, jadi simbiosis komensalisme itu tadi ya merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan, tapi makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Jadi tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi, nah ini ada lagi contoh nih, ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang merupakan remah-remahan dimanfaatkan oleh ikan remoan ini ya. Jadi ikan remoan memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu tadi. Sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan karena makanan itu juga sudah sisa, tidak lagi dimakan oleh ikan hiu gitu ya. Ya seperti itu. Jadi komensalisme, satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan gitu. Oke. Mungkin ada contoh-contoh yang lain, nanti kalian bisa komen ya di bawah ini, mungkin ada contoh apa nih gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Simbiosis parasitisme yang merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Nah, kalau parasit jangan jadi yang parasit ya, karena hanya menguntungkan kita sendiri tapi merugikan orang lain. Nah, oke. Parasit di sini tali putri dan pohon inangnya. Nah, mungkin sekarang udah jarang ya seperti ini. Kalau dulu saya pernah lihat yang seperti ini, namanya tali putri. Dia mendapatkan tumpangan pada tumbuhan lain, sementara tumbuhan lain atau inangnya itu dirugikan karena dia dapat mencuri makanan dari pohon inangnya itu, sehingga pohon inangnya bisa sampai mati ya begitu. Nah, contohnya lagi nyamuk nih, nyamuk dengan manusia. Jelas ini nyamuk itu selalu menghisap darah kita, tapi kita selalu dirugikan ya. Kita tidak pernah diuntungkan oleh nyamuk yang menghisap darah kita itu. Nah, itulah nyamuk ini juga disebut parasit ya. Dia makan darah manusia, sedangkan manusia itu dirugikan gitu ya, tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari si nyamuk tersebut, malah kita bisa sakit ya, demam berdarah kalau kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi. Atau mungkin sama juga ya untuk simbiosis parasitisme ini, jika kalian ada contoh-contoh lain tentang parasitisme ya, simbiosis parasitisme makhluk hidup dengan makhluk hidup apa ya, bisa di komen di bawah ini. Nah, ada lagi nih contohnya sapi dengan cacing hati ya. Jadi hampir mirip dengan hubungan manusia dengan nyamuk tadi, hubungan antara sapi dan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapat keuntungan berupa makanan dari sapi, sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu, membuat terserang penyakit. Nah, jadi ketika hari raya kurban, ketika kalian motong sapi atau hewan-hewan lainnya, itu biasanya ada ya yang terjangkit penyakit cacing yang ada di dalam tubuh sapi tadi. Itu sangat merugikan sapi tersebut, tapi menguntungkan bagi si cacing tadi ya. Oke, kita lanjut simbiosis amensalisme. Nah, simbiosis amensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihaknya dirugikan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, tidak berpengaruh apa-apa. Nah, ya, jadi ini hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan. Nah, ini kebalikannya ya, kalau yang tadi kita bahas itu diuntungkan, kalau ini dirugikan satunya, ini tidak berhubungan apa-apa. Nah, contohnya apa? Pohon pinus dengan tumbuhan lain. Dalam menerangkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Karena pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya ya di sebelahnya, bahkan rumput-rumput pun jarang. Tanaman ini terdapat senyawa alokimia dari tanaman lain dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan serta perkembangannya. Nah, jadi ini tadi kebalikannya ya. Pihak lainnya dirugikan, jadi tidak ada yang diuntungkan apa-apa di sini gitu ya. Kebalikannya seperti itu. Ada lagi nih contohnya.
tumbuhan lamtoro, ya kan? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu dengan tumbuhan ini. Dengan gandum atau kunir, tanaman Lawsenia ini ditanam secara bersilang dengan tanaman pangan di dalam sistem tumpang sari dapat mengurangi hasil panen gandum dan kunir, namun meningkatkan hasil panen jagung dan padi. Pada tumbuhan ini, gandum kunir sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan lamtoro tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, gitu ya. Jadi lamtoro tidak merasakan kerugian atau keuntungan, tapi pohon-pohon lainnya yang dirugikan, seperti kunir tadi ya. Jadi tidak boleh kunir itu atau gandum ditanam dekat lamtoro, itu ya. Ternyata seperti itu. Oke, kita lanjut simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Semuanya netral, keduanya netral ya. Nah, apa ya kira-kira contohnya dari simbiosis netralisme ini? Kedua-keduanya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Apa nih? Kambing dengan ayam. Nah, kalau kambing kan makannya rumput ya, sedangkan ayam di sini makanannya apa? Biji-bijian ya. Nah, mereka walaupun disatukan di padang rumput, mereka tidak akan merasa dirugikan atau diuntungkan karena mereka makanannya berbeda, begitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi makhluk hidup ini kalaupun bersamaan mereka akan selalu damai, gitu ya. Tidak terlibat percekcokan seperti itu karena mereka netral saja, karena makanannya mereka berbeda, gitu. Oke, kira-kira ada lagi nggak ya contoh tentang simbiosis netralisme ini kalian di rumah? Nah, ini dia, ikan lele dengan ikan sapu-sapu. Walaupun berada di tempat yang sama, ikan lele dan ikan sapu-sapu ini akan selalu damai. Dia tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Jadi ya netral saja. Ikan lele dan ikan sapu-sapu ini dia memiliki makanan juga berbeda ya. Kalau ikan lele ini makan makanannya berupa pelet, sedangkan ikan sapu-sapu ini makannya lumut-lumutan, gitu ya. Jadi mereka akan hidup damai saja karena mereka juga memiliki makanan yang berbeda dan lingkungannya yang berbeda, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian juga bisa nih cari-cari apa ya contoh simbiosis netralisme ya, bisa di komen ya di bawah ini ya. Oke, sekian ini ya kesimpulannya kita sebelum saya tutup. Simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Nah, itu contohnya simbiosis. Nah, simbiosis dibagi menjadi beberapa, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, amensalisme, dan simbiosis netralisme, yaitu ya. Nah, jadi sekian pertemuan kita akan membahas yang lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.